Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita menutup hari dengan satu ayat yang sangat dalam dan mungkin sangat tidak nyaman. Mari kita baca Lukas 22 ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Kalimat ini pendek, tapi kalau kita renungkan sangat menusuk hati. Karena ini bukan tentang orang jauh. Ini tentang seseorang yang duduk di meja yang sama. Sahabat terkasih, pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang dekat. Orang yang pernah kita percaya, orang yang pernah kita buka hati, orang yang pernah kita anggap aman. Dan itulah yang Tuhan Yesus alami. Yudas bukan orang luar, dia murid. Dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat. Dia mendengar pengajaran. Dan malam itu, dia duduk di meja yang sama. Dekat, tapi hatinya sudah jauh. Sahabat terkasih, yang membuat bagian ini semakin dalam adalah Tuhan Yesus tahu. Ini bukan kejutan baginya. Dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Namun, yang mengejutkan, dia tetap mengizinkan Yudas duduk di meja itu. Dia tidak mengusirnya, dia tidak mempermalukannya, dia tidak menghentikannya. Dia tetap memberikan roti, karena kasihnya tidak berubah, bahkan ketika dia tahu akan disakiti. Sahabat terkasih, mungkin malam ini ayat ini terasa sangat dekat, karena mungkin kita pernah disakiti, dikecewakan, dikhianati, dipatahkan oleh orang yang kita percaya. Dan luka seperti itu tidak mudah sembuh. Karena yang hancur bukan hanya keadaan, tapi hati. Dan seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa harus orang itu? Kenapa harus sedalam ini lukanya? Sahabat terkasih, ada seorang wanita memiliki sahabat dekat selama bertahun-tahun. Mereka selalu bersama, berbagi cerita, saling menguatkan. Dia percaya sepenuhnya. Sampai suatu hari, dia mengetahui bahwa sahabatnya itu membicarakan dia di belakang, menyebarkan hal-hal yang tidak benar, bahkan merusak kepercayaannya di lingkungan kerja. Saat itu, rasanya seperti dunia runtuh. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena yang melakukannya adalah orang terdekat. Dia berkata, kalau orang lain yang lakukan, mungkin aku bisa kuat. Tapi ini orang yang aku percaya. Hari-hari berikutnya penuh dengan luka. Dia marah, kecewa, ingin menjauh dari semua orang. Dan satu kalimat terus muncul di hatinya. Aku tidak akan pernah percaya lagi. Suatu malam, dia membaca satu ayat. Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, dia menyadari Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus pernah ada di posisi itu. Bukan sekedar disakiti, tapi dikhianati oleh orang dekat. Dan perlahan dia menangis. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena dia merasa tidak sendirian. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengerti luka kita. Dia menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi. Dia tetap mengasihi. Ini bagian yang paling sulit. Karena mengasihi orang yang melukai kita tidak mudah. Bahkan terasa tidak mungkin.
Tapi kasih Tuhan Yesus bukan kasih yang biasa. Kasih-Nya tidak bergantung pada perlakuan manusia. Kasih-Nya berasal dari hati yang memilih untuk tetap baik meskipun disakiti, memilih untuk tidak membalas meskipun punya alasan, memilih untuk tetap mengasihi meskipun terluka. Sahabat terkasih, malam ini kita tidak dipaksa untuk langsung kuat. Kita tidak diminta pura-pura tidak sakit. Tuhan tahu itu proses. Tapi mungkin malam ini kita bisa mulai dari satu hal kecil. Tidak membiarkan luka itu mengeraskan hati kita. Karena yang paling berbahaya bukan hanya disakiti, tapi menjadi pahit. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, Engkau melihat hati kami malam ini. Engkau tahu luka yang kami simpan. Engkau tahu rasa kecewa yang belum selesai. Terima kasih karena Engkau mengerti. Engkau pernah disakiti, Engkau pernah dikhianati, dan Engkau tetap memilih mengasihi. Ajar kami Tuhan, untuk tidak hidup dalam kepahitan, untuk tidak membalas, untuk perlahan belajar mengampuni. Walaupun tidak mudah, kami percaya Engkau menyertai setiap prosesnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih sejati tidak berhenti saat disakiti. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.